yakuna ghaira muhtaram, bukan barang-barang yang dimuliakan. Bukan barang-barang yang dimuliakan. Ai ghaira mu'azzam. Ya, ghaira mu'azzam. Seperti apa? Wa min ghairil mu'azzam, dan yang tidak termasuk barang-barang yang mulia, tidak termasuk di sini ghairal mu'azzam. Seperti apa? Kutubit Taurat wal Injil. Kitab Taurat dan Injil, in alima tabdilahuma. Kalau andai kata kita tahu ini Taurat sama Injil bukan yang asli. Ini Taurat dan Injil adalah udah hasil rekayasa tangan manusia, udah banyak perubahan gitu yang ditulis sama manusia. Karena Injil yang asli ataupun Taurat yang asli min indillah, gitu ya, itu diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Injil yang kita dapatkan sekarang ataupun Taurat yang kita lihat sekarang itu bukanlah Injil dan Taurat yang asli. Jadi bagaimana? Boleh apa kagak kalau kita istinja pakai kertas kitab itu? Boleh, di situ dikatakan. Makanya di sini dikatakan kutubit Taurat wal Injil in alima tabdilahuma. Kalau kita tahu oh itu bukan yang asli tuh. Udah banyak rekayasanya, udah banyak perubahan-perubahan yang ditulis oleh manusia. Kan Injil aja ada berapa macam, ada Injil ini, macam-macam bentuknya. Yang semua udah dikarang oleh manusia. Kita tahu. Gitu. Makanya kalau andai kata kita mau beristinja dengan menggunakan itu, ada pendapat yang mengatakan silahkan, boleh. Sampai seperti itu. Kalau kita tahu. Ai bi khilaf ma lam ya'lam dzalik. Nah, kharaja bidzalik, kalau andai kata kita kagak tahu ini Injil yang asli, Taurat yang asli apa bukan ya? Kita nggak tahu nih tentang keasliannya. Fahuwa muhtaram, maka dia termuliakan. Nah, ketika dia termuliakan, yahrumul istinja'u bihi ihtiyatan, maka diharamkan bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan kertas daripada kedua kitab itu ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kita tahu, oh ini Injil yang asli nih, gitu. Oh ini Taurat yang asli nih, kita tahu. Maka haram bagi kita untuk beristinja menggunakan kertas daripada kedua kitab tersebut, sebagai bentuk daripada kehati-hatian. Wakhalatan itmil mu'azzam, dan kemudian juga kertas yang terdapat nama-nama yang kita muliakan, ya, nama-nama yang kita muliakan seperti nama para nabi, nama para rasul dan lain sebagainya. Amma idza lam yaqul an dzalika fala yajul istinja'u bihi. Ya, kalau andai kata terdapat nama-nama tersebut, nggak diperbolehkan bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan kertas tersebut. Haitsu yahrumul istinja bima alaihi ismul mu'azzam ka ismillah. Seperti ada kertas darurat nih, kita mau cebok, mau istinja, nggak ada yang bisa kita pergunakan, ada kertas. Kita lihat dulu kertasnya. Di situ takutnya khawatirnya ada nama Allah di situ. Ya, kalau ada nama Allah nggak boleh, haram hukumnya. Atau nama para nabi, atau nama para rasul, atau nama orang-orang saleh, atau nama-nama para malaikat. Ya, jangan kita pergunakan. Au ismi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ghairu minal anbiya, dan nabi-nabi yang lain, wal malaikah, dan juga para malaikat. Nah, itu tidak diperbolehkan bagi kita mempergunakannya. Dan sekarang apa yang diperbolehkan bagi kita? Wa minhu aidan jildun dubir, kulit hewan apabila telah disamak. Kulit hewan, ya, kulit hewan kalau sudah dibersihkan begitu, ya, itu boleh. Fayajuzu istinja'u bihi, boleh kalau andai kata kita beristinja dengan menggunakan kulit hewan. Ya, kita bicara dalam keadaan darurat aja begitu, ya. Kita boleh beristinja dengan menggunakan kulit hewan, tapi kulit hewan yang sudah disamak, artinya udah dibersihin dari lemak-lemaknya, dari darahnya, dari apa-apa yang menempel pada kulit tersebut. Boleh kita beristinja dengan menggunakan itu. Wa yustatna, dan pengecualian di sini artinya tidak diperbolehkan al-jildul mushaf, cover daripada Quran. Quran kan suka ada covernya tuh, ya, jilidnya suka ada covernya. Fayahrumul istinja'u bihi, diharamkan bagi kita beristinja dengan menggunakan cover daripada Quran secara mutlak. Makna secara mutlak, baik dia masih menempel pada Quran
ataupun dia sudah terlepas dari Quran. Kagak boleh. Kita tahu ketika sudah terlepas, oh itu kulitnya Quran tuh, covernya Quran. Kagak boleh, apalagi kita tahu bahwa itu adalah kulitnya Quran, covernya Quran. Haram hukumnya bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan kulit tersebut. Bahkan apabila seseorang melakukan hal tersebut, ada orang cebok pakai covernya Quran misal, maka balkila bil kufri fil awal, bisa kufur dia, bisa dikatakan kufur. Wabil fisik fitani, dan ada yang mengatakan juga dia jadi orang yang fasik. Jadi kemungkinannya dua, bisa kafir, bisa fasik. Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dosa besar, dosa kecil. Nah itu namanya orang yang fasik. Wa istatna aidan jildul kutub ilmu syar'i, jilid cover daripada kitab-kitab ilmu agama. Idza kana muttasilan, apabila masih bersambung dengan kitab-kitab tersebut. Bi khilaf ma idza kana munfasilan anha. Nanti berbeda hukumnya ketika sudah tidak menempel pada kitab-kitab tersebut. Ini pengecualian. Kalau Quran kan mutlak, mau masih nempel ataupun tidak menempel haram hukumnya. Kalau cover kitab-kitab agama, kalau masih menempel kagak boleh. Tapi kalau andai kata dia sudah tidak menempel lagi, nah itu nanti hukumnya berbeda. Ya. Ammal muhtaram fala yajuzul istinja'u bihi. Kalau andai kata itu termasuk yang dimuliakan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk beristinja menggunakan cover daripada buku agama. Ini kan banyak buku agama, ya buku-buku sekolah, ya pelajaran-pelajaran agama. Kan ada kulitnya tuh, ada covernya. Itu kalau kita tahu, ya usahakan jangan kita pergunakan untuk beristinja. Bal ya'si bih, ya. Itu ya jatuhnya kita bisa bermaksiat nanti pada akhirnya.